Setiap kali saya pulang ke kampung untuk mengunjungi orang tua kandung saya, ibu mertua saya selalu menahan dan memeriksa koper saya, sambil berkata, "Biar kulihat, apa kau menguras harta keluarga ini?" Saya baru saja membantah. Suami saya menampar saya 2 kali sambil membentak, "Dilarang membantah ibuku." Keesokan harinya, saya mengambil sebuah keputusan yang membuat mereka menyesal. Saya masih ingat dengan jelas pagi itu. Pagi yang terasa biasa saja, namun ternyata menjadi hari yang mengubah seluruh hidup saya. Saya berdiri di depan tempat tidur kecil di kamar, dengan hati-hati melipat setiap helai pakaian dan memasukkannya ke dalam tas travel biru yang telah menemani saya bertahun-tahun. Hari itu akhir pekan. Setelah hampir 3 bulan sibuk dengan pekerjaan, akhirnya saya bisa mengambil cuti 2 hari untuk pulang ke kampung mengunjungi orang tua. Saya sudah menelepon mereka sejak semalam. Ibu saya sangat gembira sampai-sampai ia terus bertanya kapan saya akan tiba. Ayah saya bilang, ia akan pergi ke pasar membeli ikan segar untuk memasak sayur asem favorit saya. Membayangkan makan sederhana bersama ayah dan ibu saja sudah membuat hati saya hangat. Baru saja saya akan menutup resleting tas, pintu kamar terbuka. Ibu mertua saya masuk. Ia tidak mengetuk pintu seperti biasanya. Matanya langsung tertuju pada tas travel saya. Ia melipat tangan di depan dada lalu berkata dengan dingin, "Sini." Saya terkejut, aku hanya membawa beberapa potong baju dan oleh-oleh buah untuk ayah dan ibu, Bu. Ia tak mau menjawab. Ia berjalan mendekat, merebut tas itu dari tangan saya dan melemparnya ke atas tempat tidur. Segera setelah itu, ia membuka resletingnya. Setiap helai pakaian ditariknya keluar. Kotak biskuit yang saya beli untuk orang tua saya dibuka untuk diperiksa. Bungkusan teh oleh-oleh khas daerah yang saya siapkan pun disobek untuk dilihat isinya. Bahkan tas kosmetik pribadi saya pun ia obrak-abrik. Saya hanya bisa berdiri mematung. Ini bukan pertama kalinya. Selama 2 tahun menjadi menantu, setiap kali saya pulang kampung, ibu mertua selalu memeriksa koper saya seperti ini. Awalnya saya pikir ia hanya penasaran. Belakangan saya baru mengerti. Ia benar-benar mencurigai saya. Ia selalu menganggap saya mengambil barang-barang dari rumah ini untuk diberikan kepada orang tua kandung saya. Setiap kali selalu begitu. Setiap kali saya hanya diam. Tapi hari ini berbeda. Sambil menggeledah tas, ia berkata dengan suara keras, "Biar kulihat, apa kau menguras harta keluarga ini?" Kalimat itu seperti pisau yang menusuk langsung ke harga diri saya. 2 tahun ini, saya telah mengorbankan begitu banyak uang dan tenaga untuk keluarga ini. Tapi di matanya, saya hanyalah seorang pencuri. Saya menarik napas dalam-dalam, mencoba tetap tenang. "Ibu," perkataan itu menghina saya. Saya tidak pernah mengambil apapun dari rumah ini. Saya juga tidak punya alasan untuk melakukannya. Ibu mertua mengangkat kepalanya menatap saya, matanya penuh penghinaan. "Kau berani melawan?" Saya menjawab, "Saya tidak melawan. Saya hanya mengatakan kebenaran. Saya bekerja dan punya gaji. Saya membeli hadiah untuk orang tua saya dengan uang saya sendiri, bukan uang orang lain." Belum selesai saya bicara, sebuah suara plak terdengar. Pipi kiri saya terasa panas. Belum sempat saya sadar apa yang terjadi, satu tamparan lagi mendarat. Kepala saya terlempar ke samping. Telinga saya berdengung. Orang yang berdiri di depan saya adalah suami saya. Ia menatap saya dengan tatapan sedingin es. "Dilarang membantah ibuku." 4 kata itu terdengar begitu jelas. Saya memegangi wajah saya yang terasa terbakar. Air mata menggenang tapi saya tidak menangis. Saya hanya menatap pria yang pernah saya cintai dengan sepenuh hati. 2 tahun lalu, ia menggenggam tangan saya dan berjanji akan melindungi saya seumur hidup. Hari ini, tangan yang sama menampar saya, hanya karena saya berani membela kehormatan diri. Ibu mertua yang berdiri di samping masih belum berhenti. "Lihat itu. Perempuan kalau sudah menikah harus tahu diri. Rumah ini tidak ada tempat untuk menantu yang melawan mertua." Saya tidak menjawab. Saya membungkuk, memungut satu persatu barang yang berserakan di tempat tidur. Melipat kembali pakaian, menutup kotak biskuit, menyimpan kembali bungkusan teh. Setiap gerakan terasa begitu lambat. Tidak ada yang membantu saya, tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Di dalam kamar itu, saya seperti orang asing. Setelah selesai menutup resleting tas, saya mengangkat koper dan berjalan menuju pintu.
Suami saya berkata dengan dingin, "Kalau sudah pergi, ingat cepat pulang, jangan keenakan di rumah orang tuamu." Saya tetap tidak menjawab. Itulah pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya merasa semua penjelasan menjadi sia-sia. Saya melangkah keluar dari rumah itu. Sinar matahari pagi masih sangat indah, kicau burung masih terdengar di pepohonan. Tetangga masih tertawa dan berbincang di depan gang. Hanya hati saya, yang terasa hancur berkeping-keping. Duduk di dalam bus menuju kampung halaman, saya menyandarkan kepala di kaca jendela. Pemandangan di sisi jalan perlahan mundur ke belakang. Saya menyentuh pipi saya. Masih terasa sakit, tapi rasa sakit itu tidak sebanding dengan perasaan dikhianati. Saya memejamkan mata. Kenangan selama 2 tahun, menjadi menantu berkelebat satu persatu. Saat saya memutuskan untuk menikah, teman-teman pernah bertanya, "Kamu yakin?" Saya tersenyum bahagia. Dia baik sekali. Asalkan kami saling mencintai, kesulitan apapun pasti bisa kami lewati. Saat itu saya benar-benar percaya. Saya bertemu dengannya dalam sebuah kerja sama proyek. Ia tidak kaya, juga tidak pandai bicara, tapi selalu terlihat tulus. Ia sering mengendarai motor lebih dari 10 kilometer, hanya untuk membawakan saya segelas es kopi susu kesukaan saya. Saat saya lembur, ia akan menunggu di bawah kantor sampai larut malam. Saya pikir, saya telah menemukan orang yang tepat. Saat ia membawa saya untuk bertemu keluarganya, ibu mertua saya juga sangat berbeda. Ia tersenyum ramah, terus-menerus mengambilkan lauk untuk saya. Ia bahkan menggenggam tangan saya dan berkata, "Tante hanya ingin punya menantu yang penuh perasaan. Keluarga kami tidak butuh yang kaya, yang penting saling menyayangi." Kata-kata itu membuat saya terharu. Saya tidak tahu bahwa itu semua hanyalah topeng yang ingin ia tunjukkan sebelum saya masuk ke dalam pernikahan ini. Setelah pernikahan, semuanya berubah dengan cepat. Saya pindah untuk tinggal bersama keluarga suami. Sejak hari itu, saya mulai mengerti apa artinya kehidupan seorang menantu. Jam 6 pagi harus bangun untuk memasak, berangkat kerja tepat waktu. Pulang kerja harus menyiapkan makan malam, dan di akhir pekan membersihkan seluruh rumah. Saya tidak pernah mengeluh. Saya pikir itu adalah tanggung jawab saya. Gaji saya saat itu jauh lebih tinggi dari suami. Pekerjaannya tidak stabil. Kadang ada pekerjaan, kadang tidak. Biaya listrik, air, belanja pasar, obat untuk ibu mertua, hingga biaya perbaikan atap rumah, sebagian besar berasal dari rekening saya. Setiap kali saya mentransfer uang untuk membayar tagihan, ibu mertua hanya mengangguk seolah itu hal yang wajar. Tidak pernah sekalipun ia mengucapkan terima kasih. Saya juga tidak pernah menuntut, karena saya selalu berpikir, kami adalah satu keluarga, tidak perlu perhitungan. Namun, semakin lama saya tinggal, semakin saya sadar bahwa di rumah itu, saya tidak pernah benar-benar dianggap sebagai anggota keluarga. Dan tamparan pagi ini membuat semua ilusi yang saya coba pertahankan selama 2 tahun ini tiba-tiba menjadi sangat jelas. Bus berhenti di ujung gang yang familiar saat tengah hari. Saya menarik koper kecil saya dan turun. Baru berjalan beberapa langkah, saya melihat ibu berdiri di depan gerbang. Ia mengenakan kemeja batik lusuh. Begitu melihat saya, ia tersenyum cerah dan bergegas menyambut. "Kamu pulang, Nak." Saya berusaha tersenyum. "Iya, Bu. Aku pulang." Ibu mengulurkan tangan untuk mengambil tas saya, tapi saya cepat-cepat menahannya. "Biar aku saja yang bawa, Bu." Ia menatap saya lama sekali, lalu bertanya pelan, "Kamu kelihatan lelah sekali, ya?" Saya hanya menggeleng. Jika ini seperti kunjungan-kunjungan sebelumnya, mungkin saya akan memeluk ibu dan menceritakan segala hal di kota. Tapi hari ini, saya hanya ingin menyembunyikan semuanya di dalam hati. Ayah saya sedang menyiram tanaman di halaman. Begitu melihat saya, ia tersenyum ramah dan memanggil, "Anak gadis ayah pulang? Masuk, Nak." Ayah sudah hampir selesai masak. Rumah sederhana itu masih sama seperti saat saya kecil. Tidak ada yang berubah, hanya rambut ayah dan ibu yang semakin memutih. Makan siang hari itu penuh dengan lauk kesukaan saya, sayur asem, ikan goreng dengan sambal terasi, lalapan, dan tempe orek yang selalu ibu masak setiap kali saya pulang. Saya makan banyak sekali, tapi tidak bisa merasakan rasanya.
Sesekali pipi saya terasa nyeri, membuat saya harus menunduk untuk menyembunyikannya. Ibu yang duduk di seberang tiba-tiba berhenti makan. "Coba angkat wajahmu, ibu mau lihat." Saya terkejut. "Kenapa, Bu?" Ibu berdiri dan berjalan mendekat. Ia dengan lembut menyentuh pipi kiri saya. Seketika itu saya sedikit meringis. Ibu panik. "Wajahmu kenapa ini?" Ayah saya juga meletakkan sendok dan garpunya. Ia melihat dengan saksama lalu berkata dengan suara berat, "Siapa yang memukulmu?" Saya buru-buru menggeleng. "Aku tidak sengaja terbentur pintu." Ibu menatap saya dengan tatapan penuh curiga. "Kamu itu anak yang ibu lahirkan. Kamu bisa bohong pada siapa saja, tapi tidak bisa bohong pada ibumu." Saya menunduk, kedua tangan saya saling meremas. Suasana di dapur menjadi hening. Setelah beberapa saat, ibu berkata dengan lembut, "Apa suamimu yang memukul?" Mendengar itu, hidung saya terasa perih. Saya mencoba menggigit bibir, tapi air mata tetap jatuh satu persatu. Selama 2 tahun ini, saya selalu berkata pada ayah dan ibu bahwa saya hidup sangat bahagia. Saya tidak ingin mereka khawatir. Setiap kali menelepon, meskipun baru saja dimarahi ibu mertua, saya tetap tertawa ceria. Meskipun baru saja menangis di kamar, saya tetap bilang, "Aku baik-baik saja." Saya selalu berpikir, jika saya berusaha sedikit lagi, segalanya akan menjadi lebih baik. Tapi hari ini, saya tidak bisa berpura-pura lagi. Saya menangis terseduh-seduh. Tangisan itu membuat seisi rumah seakan hening. Ibu memeluk saya. Ia tidak bertanya lebih lanjut, hanya mengelus rambut saya seperti saat saya masih kecil. Setelah lebih tenang, barulah saya menceritakan semuanya. Dari kejadian pagi tadi saat ibu mertua menggeledah koper, kalimat "biar kulihat apa kau menguras harta keluarga ini", 2 tamparan dari suami, hingga kejadian-kejadian serupa sebelumnya. Semakin banyak bercerita, hati saya terasa semakin berat. Ibu saya mendengarkan sambil berlinang air mata. Ia berkata dengan suara tercekat, "Anakku, kamu hidup seperti itu selama 2 tahun, kenapa tidak bilang?" Saya tersenyum sedih. Aku takut ayah dan ibu sedih. Aku juga berpikir semuanya akan berubah. Ayah saya duduk terdiam untuk waktu yang lama. Ia adalah orang yang pendiam, tapi wajahnya saat itu terlihat jauh lebih tua. Ia perlahan berdiri dan masuk ke kamar. Tak lama kemudian, ia keluar membawa sebuah kotak kayu tua. Di dalamnya ada banyak sekali dokumen, termasuk beberapa lembar bukti transfer uang. Ia meletakkannya di atas meja. "Kamu masih ingat, saat kamu menikah, ayah dan ibu hanya punya sedikit tabungan, ayah berikan semuanya padamu sebagai modal." Saya mengangguk. Ia melanjutkan, "Kamu bilang simpan saja untuk masa tua. Tapi ayah dan ibu tidak mau, kami pikir kamu akan butuh di rumah mertuamu. Ibumu bahkan menjual anting-anting pernikahannya untuk menambahinya." Saya menatap kotak itu, air mata kembali jatuh. Saat menikah dulu, saya pikir itu hanyalah hadiah biasa. Saya tidak tahu bahwa orang tua saya telah berkorban begitu banyak. Ayah menatap saya, suaranya pelan tapi sangat tegas. "Ayah dan ibu tidak menyesali uangnya, kami hanya menyesal anak kami harus menderita. Jika tahu kamu akan hidup seperti ini, ayah tidak akan pernah menikahkanmu." Saya menangis sejadi-jadinya. Selama 2 tahun, saya telah berusaha membuktikan diri sebagai menantu yang baik. Saya bekerja dari pagi sampai malam. Setiap bulan, saya memberikan hampir seluruh gaji saya kepada keluarga suami. Bonus akhir tahun saya gunakan untuk memperbaiki atap rumah, uang tabungan saya gunakan untuk membeli kulkas baru. Ibu mertua sakit punggung, saya yang membawanya berobat. Suami menganggur, saya yang menanggung semua biaya. Saya tidak pernah menceritakannya pada orang tua. Setiap kali menelepon, ibu selalu bertanya apakah saya kekurangan uang. Saya selalu menjawab, "Uangku cukup." Padahal berbulan-bulan saya hanya berani membeli beberapa potong baju diskon. Ibu saya mendengar semua itu dan hanya bisa memeluk putrinya. Ia terisak, "Kamu terlalu banyak hidup untuk orang lain, nak, kamu lupa hidup untuk dirimu sendiri." Sore itu, saya pergi ke kebun belakang. Kebun kecil itu masih memiliki pohon mangga yang saya tanam saat SMA. Sekarang pohon itu sudah lebih tinggi dari atap rumah. Melihat buah-buah mangga yang bergelantungan di dahan, saya tiba-tiba sadar waktu telah berlalu begitu cepat. 2 tahun pernikahan, 2 tahun saya mendedikasikan segalanya untuk keluarga suami,
dan balasan yang saya dapatkan hanyalah kecurigaan, penghinaan, dan 2 tamparan yang menyakitkan. Malam itu, ketika ayah dan ibu sudah tidur, saya masih duduk sendirian di teras. Telepon terus bergetar, nama suami muncul di layar. Ia menelepon lalu mengirim pesan, "Ibu sedang marah. Besok kalau pulang, jangan lupa minta maaf pada ibu. Jangan memperbesar masalah." Membaca pesan itu, saya tiba-tiba tertawa, tawa yang getir. Orang yang dipukul adalah saya, orang yang dihina juga saya. Tapi orang yang harus minta maaf tetaplah saya. Saya membuka kembali pesan-pesan lama. Selama 2 tahun, hampir setiap kali pulang kampung, ia selalu mengirim pesan yang sama. "Jangan bawa oleh-oleh banyak-banyak, jangan terlalu lama. Ingat cepat pulang." Ibu tidak suka. Dulu saya pikir ia berada di posisi yang sulit, tapi hari ini saya baru sadar, ia tidak pernah berpihak pada saya. Di matanya, ibu selalu benar, dan saya selalu menjadi orang yang harus mengalah. Saya mematikan telepon. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya tidak membalas pesan apapun darinya. Malam itu, saya berbaring di tempat tidur lama saya. Di luar jendela, suara serangga malam terdengar seperti musim panas di masa lalu. Saya menatap langit-langit kamar. Kenangan masa kecil membanjiri pikiran. Dulu, setiap kali diganggu teman, ayah selalu menasihati, "Jadi orang itu harus tahu kapan mengalah, tapi jangan pernah biarkan orang lain menginjak-injak harga dirimu." Saya sudah terlalu lama mengalah, sampai saya sendiri lupa betapa kuatnya saya dulu. Malam itu, saya menyeka sisa air mata. Di dalam hati saya mulai muncul sebuah pikiran yang selama 2 tahun ini tidak pernah berani saya pikirkan. Mungkin sudah saatnya saya membebaskan diri dari pernikahan yang hanya menyisakan luka. Keesokan paginya, saya bangun sangat awal. Sinar matahari pagi menembus jendela tua, menyinari kamar masa kecil, yang telah menemani saya selama 18 tahun pertama hidup saya. Segalanya masih utuh seperti saat saya menikah. Meja belajar kecil masih di samping jendela, rak buku masih berisi buku-buku cerita lama yang sedikit berdebu. Di dinding masih tergantung foto keluarga yang diambil saat lebaran beberapa tahun lalu. Saya menatap foto itu lama sekali. Dulu, senyum saya begitu riang. Saya pikir setelah menikah, saya akan memiliki 1 rumah lagi. Ternyata saya malah kehilangan kedamaian yang pernah saya miliki. Ibu sudah bangun entah sejak kapan. Ia sedang sibuk memasak sarapan di dapur. Mendengar langkah saya, ia menoleh dan tersenyum. "Sudah bangun, Nak? Sini, makan bubur." Saya duduk di kursi yang familiar. Ibu dengan lembut meletakkan semangkuk bubur panas di depan saya. "Makan yang banyak. Beberapa hari ini pasti kamu tidak makan dengan baik." Mendengar ucapan ibu, saya hanya mengangguk pelan. Memang sudah sangat lama saya tidak merasakan diperhatikan tanpa syarat apapun. Di rumah mertua, setiap waktu makan seperti sebuah ujian. Jika saya makan sedikit lebih banyak, ibu mertua akan berkata, "Menantu macam apa, makannya banyak sekali." Jika saya makan sedikit, ia akan bilang saya pura-pura. Bahkan hal terkecil pun bisa menjadi alasan baginya untuk merasa tidak senang. Setelah sarapan, ayah pergi ke sawah, ibu pergi ke pasar. Saya tinggal di rumah untuk membantu mereka bersih-bersih. Saat sedang menyapu halaman, telepon berdering lagi. Itu suami saya. Saya menatap layar cukup lama sebelum mengangkatnya. Di seberang sana, tidak ada satupun pertanyaan tentang kabar saya. Ia langsung berkata, "Kapan kamu pulang?" Saya menjawab dengan tenang, "Aku belum tahu." Suaranya langsung terdengar kesal. "Pulang lama-lama buat apa? Di rumah banyak pekerjaan." Ibu sedang kesal. Saya diam. Ia melanjutkan, "Sore ini pulanglah. Minta maaf pada ibu, selesai. Jangan sampai tetangga menertawakan kita." Saya bertanya, "Menurutmu, apakah orang yang seharusnya minta maaf itu bukan aku?" Ia tertawa sinis. "Kamu jangan keras kepala. Ibu hanya memeriksa sedikit, tidak ada yang hilangkan. Tapi kamu melawan orang tua, itu sudah salah." Mendengar itu, saya perlahan memejamkan mata. Selama 2 tahun, kalimat itu sudah terlalu sering saya dengar. Selalu saya yang salah, selalu saya yang harus mengalah. Saya berkata dengan lembut, "Aku tidak melawan.
Aku hanya membela kehormatanku. Ia langsung menjawab, kehormatan apa? Sebagai menantu, kamu harus menurut. Dilarang membantah ibu. Saya tidak bicara lagi, diam-diam mematikan telepon. Mungkin sudah sejak lama, di antara kami tidak ada lagi pemahaman. Yang ada hanya satu orang yang memberi perintah, dan satu orang yang diam. Sore itu, saya mengeluarkan kotak tua dari lemari, tempat saya menyimpan semua dokumen pribadi. Saat merapikannya, saya tidak sengaja melihat buku catatan pengeluaran yang saya simpan selama 2 tahun. Saya membuka setiap halamannya. Angka-angka yang muncul membuat saya sendiri tercengang. Bulan pertama setelah menikah, saya mentransfer 50 juta rupiah untuk merenovasi lantai 1 rumah. 3 bulan kemudian, saya membeli kulkas baru karena yang lama rusak. Akhir tahun, saya mengeluarkan uang untuk mengganti semua pintu dan jendela aluminium. Setiap bulan ada pengeluaran rutin, biaya listrik, air, belanja pasar, obat untuk ibu mertua. Bahkan premi asuransi suami saat ia berhenti bekerja, semuanya tercatat dengan sangat jelas. Saya terdiam menatap setiap baris tulisan. Bukan karena menyesali uangnya, tapi karena selama 2 tahun ini, saya telah hidup dengan sepenuh hati untuk keluarga itu. Tapi balasannya hanyalah kecurigaan. Ayah pulang dari sawah. Melihat saya duduk di depan buku catatan itu, ia perlahan duduk di samping. Ia tidak bertanya, hanya diam-diam melihat setiap halaman. Setelah beberapa saat, ia menghela napas. Kamu masih simpan semuanya? Saya mengangguk, aku punya kebiasaan mencatat. Itu bagus, kata ayah. Suatu saat nanti kamu akan membutuhkannya. Saya menatapnya. Menurut ayah, apa yang harus aku lakukan? Ia terdiam sejenak lalu menjawab, ayah tidak akan memaksamu bercerai, juga tidak akan menyuruhmu bertahan. Tapi ayah hanya ingin bertanya, jika kelak kamu punya anak perempuan, apakah kamu ingin dia hidup sepertimu? Pertanyaan itu membuat hati saya sesak. Saya membayangkan seorang gadis muda, setiap hari bekerja keras mencari uang, tapi setiap kali pulang mengunjungi kakek neneknya, kopernya digeledah seperti pencuri. Setiap kali ia bersuara, ia ditampar oleh suaminya. Jika orang itu adalah putri saya, apakah saya akan sanggup? Jawabannya muncul hampir seketika. Tidak, saya tidak akan pernah menerimanya. Ayah tersenyum sedih. Kalau begitu, jangan paksa dirimu sendiri menanggung sesuatu yang tidak akan pernah kamu inginkan untuk putrimu. Malam itu, saya memeriksa kembali semua riwayat transaksi bank. Setiap transfer muncul, ada yang beberapa juta, ada yang puluhan juta, ada satu yang mencapai lebih dari 100 juta rupiah saat keluarga suami merenovasi atap setelah badai. Saya ingat betul hari itu, suami sedang menganggur. Ibu mertua menangis berkata tidak punya uang untuk perbaikan. Saya menarik hampir semua tabungan hasil kerja bertahun-tahun untuk membantu. Ia pernah menggenggam tangan saya dan berkata, kamu benar-benar anugerah untuk keluarga ini. Saat itu saya sangat terharu. Saya pikir saya sudah diakui. Tapi hanya beberapa bulan kemudian, setiap kali saya pulang kampung, ia kembali menggeledah tas saya, dan bertanya, apakah saya mengambil sesuatu dari rumahnya. Ternyata di matanya, saya tidak pernah dianggap sebagai anak, hanya sebagai orang yang membawa uang pulang. Telepon menyala lagi. Kali ini bukan suami, tapi ibu mertua. Saya ragu sejenak sebelum menjawab. Suaranya masih seketus biasanya. Besok siang pulang. Jangan kelamaan di rumah orang tuamu. Anak perempuan kalau sudah menikah, rumah suami itu rumahnya. Saya menjawab dengan tenang. Aku ingin tinggal bersama ayah dan ibu beberapa hari lagi. Ia langsung membentak. Tinggal lagi buat apa? Mau bawa uang pulang untuk orang tuamu? Jangan pikir aku tidak tahu. Saya menggenggam telepon erat-erat. Kali ini saya tidak lagi merasa sedih. Yang ada adalah kekecewaan. Kekecewaan yang dingin. Saya berkata perlahan, 2 tahun ini, semua uang yang saya hasilkan saya gunakan untuk keluarga kita. Saya tidak pernah mengambil apapun dari rumah. Ia tertawa sinis. Siapa yang tahu, kalau tidak diperiksa, mana bisa tahu? Saya menjawab dengan lembut. Jika ibu sudah tidak percaya sejak awal, saya berusaha seumur hidup pun akan sia-sia. Setelah itu saya memutuskan panggilan.
Saya meletakkan telepon di meja. Angin dari sawah bertiup masuk, membawa aroma padi yang baru menguning. Saya menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya merasakan ketenangan yang aneh muncul di hati. Bukan lagi kesabaran, bukan lagi harapan orang lain sadar. Ada hubungan yang semakin dipertahankan, hanya akan semakin melukai diri sendiri. Malam itu, saya membuka laptop pribadi. Di folder dokumen, masih tersimpan lengkap kontrak kerja, slip gaji, rekening koran, dan bukti transfer selama 2 tahun terakhir. Saya diam-diam membuat folder baru, lalu dengan hati-hati menyusun setiap dokumen ke dalamnya sesuai urutan waktu. Setiap kali selesai menyimpan satu file, tekad di hati saya semakin kuat. Mungkin sudah saatnya saya tidak hanya bisa menahan diri. Saya perlu belajar melindungi diri sendiri dengan ketenangan, dan dengan apa yang diizinkan oleh hukum. Selama beberapa hari di kampung, saya tidak judon menghubungi suami. Telepon masih berdering secara teratur. Kadang suami, kadang ibu mertua, bahkan adik ipar pun mengirim pesan menanyakan kenapa belum pulang. Saya membacanya lalu meletakkan telepon. Ini adalah waktu langka dalam 2 tahun terakhir di mana saya bisa benar-benar merasa pulang ke rumah. Pagi hari bangun mendengar suara ayam berkokok, membantu ibu menyiram sayuran, menemani ayah ke kebun belakang. Malam hari, seluruh keluarga duduk di teras minum teh dan mengobrol santai. Tidak ada yang memeriksa berapa uang yang saya habiskan, tidak ada yang mengawasi apa yang saya beli, tidak ada yang memaksa saya menjelaskan setiap hal kecil. Kedamaian itu membuat saya semakin sadar betapa menyesakannya pernikahan saya. Pada hari keempat, suami tiba-tiba muncul. Ia mengendarai mobil sampai ke rumah orang tua saya. Begitu turun dari mobil, ia berusaha tersenyum seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Ibu saya membukakan gerbang. Ia menyapa dengan sopan. "Selamat siang, Ayah, Ibu. Saya datang menjemput istri saya." Ayah saya menatapnya lama. Ia hanya mengangguk lalu mempersilakannya masuk. Selama minum teh, tidak ada yang banyak bicara. Akhirnya suami menoleh ke saya. "Citra, ayo berkemas. Kita pulang." Saya menatapnya dengan tenang. "Aku belum mau pulang." Ia mulai kehilangan kesabaran. "Kamu masih marah soal kemarin? Ibu kan hanya sedang emosi." "Jangan diambil hati." Saya bertanya, "Jika yang ditampar itu adik perempuanmu, apa kamu akan berkata begitu juga?" Ia terdiam sejenak lalu menjawab, "Jangan membandingkan yang tidak-tidak. Ibu hanya ingin yang terbaik untuk keluarga." Saya tertawa, tawa yang penuh kepahitan. 2 tahun ini, setiap kali kamu selalu bilang ibu ingin yang terbaik. Tapi kebaikan macam apa yang membuat orang lain kehilangan harga dirinya? Ia mulai kesal. "Sudah, jangan memperbesar masalah. Aku sudah datang menjemputmu ke sini, kan?" Saya menatap matanya lekat-lekat. "Kamu datang ke sini karena ingin menjemputku, atau karena sejak aku pergi tidak ada lagi yang memasak, mencuci, dan memberikan uang belanja?" Pertanyaan itu membuat ruangan menjadi hening. Suami saya tidak menjawab, hanya membuang muka. Keheningannya sudah memberikan saya jawaban. Ayah saya angkat bicara dengan perlahan. "Nak Budi, jika suami istri ada masalah, bicarakan dengan tenang. Tapi sebelumnya, ayah mau tanya satu hal. Hari itu, saat kamu memukul istrimu, apa kamu merasa bersalah?" Suami saya menunduk sejenak lalu menjawab, "Saya juga sedang emosi, tapi dia melawan ibu." Ayah saya menghela napas pelan. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Mungkin ia sudah mengerti apa yang ada di pikiran menantunya ini. Tak lama kemudian, suami berdiri. Ia menatap saya. "Kalau kamu tidak mau pulang, terserah. Tapi jangan menyesal nanti." Setelah itu, ia berbalik dan pergi. Mobilnya perlahan hilang di ujung jalan. Saya berdiri terdiam cukup lama. Bukan karena ingin menahannya, tapi karena saya baru sadar. Bahkan sampai saat ini, ia sama sekali belum meminta maaf. Yang ia pedulikan hanyalah membawa saya kembali, bukan karena cinta, tapi karena ia ingin segalanya kembali seperti semula. Beberapa hari berikutnya, saya mulai memeriksa kembali semua dokumen keuangan. Saya membuka setiap map, setiap kwitansi membangkitkan sebuah kenangan. Ini kwitansi pembelian mesin cuci. Dulu mesin yang lama rusak, ibu mertua bilang tidak punya uang.
Saya menggunakan bonus triwulanan untuk membeli yang baru. Ini kwitansi penggantian semua kaca jendela. Musim hujan tahun lalu, air masuk ke dalam rumah. Saya menghabiskan hampir 100 juta rupiah untuk memperbaikinya. Ini kontrak perbaikan atap. Ini kwitansi pembelian set meja kursi ruang tamu. Ini bukti transfer pembayaran utang yang dipinjam suami untuk investasi dan merugi. Setiap lembar kertas seperti kepingan kenangan. Setiap kali melihatnya, saya selalu bertanya pada diri sendiri, jika saya benar-benar serakah seperti yang dikatakan ibu mertua, apakah saya akan mengeluarkan uang sebanyak itu? Sore hari, saya meletakkan semua berkas itu di atas meja. Ayah dan ibu duduk di seberang. Mereka diam-diam memeriksa setiap lembar dokumen. Ibu saya terus menyeka air matanya setiap kali membaca. Anak ini, kamu menyembunyikan terlalu banyak dari ayah dan ibu. Ayah saya mengambil kalkulator. Ia menghitung secara kasar setiap pengeluaran. Angka yang muncul membuat kami bertiga terdiam. Dalam 2 tahun, uang yang saya keluarkan untuk keluarga suami mencapai lebih dari 700 juta rupiah. Belum termasuk pengeluaran kecil sehari-hari yang tidak ada kwitansinya. Saya menatap angka-angka itu. Itu adalah keringat saya, hasil lembur sampai jam 10 malam, perjalanan dinas yang panjang, makan siang yang terburu-buru di kantor. Semuanya diubah menjadi uang, dan uang itu mengalir habis ke rumah, di mana saya tidak pernah dianggap sebagai pemiliknya. Ibu menggenggam tangan saya. Kamu masih muda, nak. Uang bisa dicari lagi. Tapi harga diri yang hilang, sulit untuk didapatkan kembali. Malam itu, seorang teman baik dari masa kuliah menelepon saya. Ia mendengar kabar dari rekan kerja, dan ingin menanyakan keadaan saya. Setelah saya menceritakan seluruh kisahnya, ia terdiam cukup lama lalu tiba-tiba bertanya, "Kamu masih simpan rekening koran?" "Masih." "Semuanya." "Bagus, jangan dibuang. Kalau nanti harus diselesaikan secara hukum, itu semua sangat penting." Saya teringat kata-kata ayah, lalu teringat folder dokumen yang baru saja saya rapikan. Mungkin semua ini tidak sia-sia. Setelah telepon itu, saya mencari banyak informasi di internet tentang hak properti dalam pernikahan. Semakin banyak membaca, saya semakin paham bahwa kesabaran saya selama ini didasari oleh perasaan. Tapi ketika perasaan sudah diinjak-injak, yang tersisa adalah hukum yang harus menjadi sandaran. Malam tiba, saya duduk sendirian di halaman. Angin sepoi-sepoi bertiup di antara pohon-pohon pinang. Telepon menyala lagi. Kali ini sebuah pesan dari suami. "Pulanglah, ibu bilang akan melupakan kejadian kemarin. Asalkan kamu minta maaf, semuanya selesai." Saya membaca pesan itu berulang kali, sampai akhir, saya tetap tidak bisa mengerti. Yang memukul saya adalah dia, yang menghina saya adalah ibunya. Tapi kenapa yang harus minta maaf tetap saya? Saya mematikan layar ponsel, lalu membuka daftar kontak. Jari saya berhenti di depan nomor telepon seseorang yang pernah direkomendasikan oleh rekan kerja bertahun-tahun lalu. Ia adalah seorang pengacara yang berspesialisasi dalam kasus pernikahan dan keluarga. Saya menatap nomor itu sangat lama, jantung saya masih berdebar kencang. Karena saya tahu, begitu saya melakukan panggilan ini, hidup saya akan berbelok ke arah yang sama sekali berbeda. Saya menarik napas dalam-dalam. Lalu dengan lembut menekan tombol panggil. Nada sambung di seberang sana terdengar berulang kali. Saat itu juga, saya tahu saya tidak ingin kembali ke kehidupan lama itu sekali lagi. Telepon di seberang sana cepat diangkat. Suara seorang pria paruh baya terdengar sangat tenang. "Selamat malam, saya pengacara Hendra. Ada yang bisa saya bantu?" Saya menggenggam ponsel erat-erat. Ini pertama kalinya dalam hidup saya menelepon seorang pengacara. Suara saya sedikit bergetar. Saya ingin berkonsultasi tentang perceraian." Pihak seberang terdiam beberapa detik, lalu menjawab dengan lembut, "Baik, Bu. Silakan ceritakan semuanya dengan tenang." Saya mulai bercerita. Dari awal bertemu suami hingga 2 tahun pernikahan. Kejadian ibu mertua menggeledah koper, uang yang saya keluarkan untuk renovasi rumah, membayar utang, dan biaya hidup keluarga. Dan akhirnya, 2 tamparan di depan ibu mertua. Pengacara itu tidak memotong pembicaraan saya, ia hanya mendengarkan,
sesekali menanyakan beberapa detail. Setelah hampir 1 jam, saya selesai bercerita. Pengacara itu berkata perlahan, hal pertama yang perlu Ibu lakukan adalah menyimpan semua bukti, termasuk rekening koran, kwitansi transfer, pesan teks, dan dokumen terkait kontribusi finansial. Jika ada foto luka, itu akan lebih baik. Saya melihat bekas lebam di pipi yang masih sedikit ungu, lalu menjawab pelan, saya ada. Ia melanjutkan, jika Ibu benar-benar memutuskan untuk bercerai, semakin baik persiapannya, semakin terjamin hak-hak Ibu. Saya menarik napas dalam-dalam. Saya menanyakan hal yang mengganjal pikiran saya beberapa hari ini. Rumah yang sudah saya renovasi dengan banyak uang, apakah saya punya hak untuk menuntut pertimbangan atas kontribusi saya? Pengacara itu menjawab dengan sangat jelas. Jika Ibu bisa membuktikan sumber dana yang Ibu keluarkan selama masa pernikahan, dan kontribusi tersebut meningkatkan nilai aset bersama atau terkait dengan aset yang dipertimbangkan hukum, maka Ibu memiliki dasar yang kuat untuk meminta pengadilan menilainya sesuai peraturan. Saya terdiam. Bukan karena saya serakah, tapi karena untuk pertama kalinya saya paham bahwa kerja keras saya bukanlah sesuatu yang bisa dianggap tidak pernah ada. Panggilan berakhir. Saya duduk sangat lama di teras rumah. Hati saya tiba-tiba terasa jauh lebih ringan. Bukan karena semua masalah sudah selesai, tapi karena akhirnya saya tahu ke arah mana saya harus melangkah. Sore itu, saya meminta ayah mengantar saya ke kota. Kami mampir ke bank. Saya meminta untuk mencetak ulang seluruh rekening koran selama 2 tahun terakhir. Petugas bank, setelah memverifikasi data, memberikan saya setumpuk kertas yang cukup tebal. Saya dengan hati-hati membolak-balik setiap halaman. Setiap transaksi muncul berurutan. 50 juta, 80 juta, 120 juta, 15 juta, 20 juta. Ada yang ditransfer langsung ke suami, ada yang ke toko bahan bangunan, ada yang untuk membayar jasa renovasi. Melihat angka-angka itu, saya merasa akrab sekaligus asing. Dulu saat mentransfer uang, saya selalu merasa senang. Saya pikir saya sedang ikut membangun rumah tangga. Saya tidak pernah membayangkan suatu hari nanti, rekening koran ini akan menjadi bukti untuk melindungi diri saya. Setelah dari bank, ayah mengantar saya ke toko bahan bangunan. Pemilik toko masih mengingat saya. Ia tersenyum, lama tidak bertemu, Bu Citra. Rumahnya setelah direnovasi jadi bagus kan? Saya tersenyum tipis. Iya Pak. Sudah selesai. Saya mau minta cetak ulang kwitansi tahun lalu. Bisa? Ia mengangguk. Tentu bisa. Sistem kami masih menyimpannya. Beberapa saat kemudian, ia mencetak ulang semua bukti transaksi. Saya mengucapkan terima kasih lalu menyimpannya dengan hati-hati ke dalam map. Dalam perjalanan pulang, ayah mengendarai motor dengan sangat pelan. Ia tiba-tiba bertanya, kamu masih mencintainya? Saya menatap hamparan sawah yang mulai menguning di luar, lama sekali baru menjawab, dulu aku mencintainya, sangat. Tapi sekarang, aku tidak tahu apa yang tersisa. Mungkin hanya penyesalan atas tahun-tahun yang kuhabiskan untuk orang yang tidak menghargaiku. Ayah mengangguk. Menyesal itu wajar. Tapi jangan karena penyesalan, kamu terus hidup dalam kesalahan. Kalimat itu terus terngiang di benak saya sepanjang sisa perjalanan. Malamnya, saya menyusun semua dokumen menjadi beberapa map. Saya memberikan catatan yang jelas. Uang renovasi rumah, uang beli perabotan, uang bayar utang, uang biaya hidup, uang berobat, uang asuransi. Setiap map ditandai dengan tanggal. Ibu masuk ke kamar. Ia melihat tumpukan dokumen itu lalu bertanya pelan. Kamu sudah mantap? Saya mengangkat kepala, tatapan saya kali ini tidak lagi ragu. Aku sudah mantap, Bu, aku sudah cukup menderita. Ibu duduk di samping, menggenggam tangan saya. Saat kamu menikah, Ibu hanya berharap kamu punya rumah tangga yang bahagia. Ibu tidak menyangka kamu harus menanggung begitu banyak kepahitan. Saya memeluk Ibu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya merasa tidak sendirian. Keesokan paginya, telepon berdering lagi. Suami saya. Saya mengangkatnya. Suaranya kali ini lebih lembut. Citra, pulanglah. Aku akan bilang pada ibu untuk tidak memeriksa kopermu lagi. Saya bertanya dengan tenang. Lalu bagaimana dengan 2 tamparan waktu itu? Di seberang sana hening.
Beberapa saat kemudian ia menjawab, "Aku hilaf, bisakah kamu memaafkannya?" Saya tersenyum tipis. "Jika hari itu yang dipukul adalah kamu, apa kamu bisa memaafkannya semudah itu?" Ia terdengar kesal. "Kamu ini suka sekali memperbesar masalah. Hanya 2 tamparan saja, jangan dijadikan masalah besar." Mendengar itu, hati saya tiba-tiba menjadi dingin. Ternyata baginya, kehormatan dan rasa sakit istrinya hanya terangkum dalam 3 kata, hanya itu saja. Saya menjawab perlahan, "Ini bukan tentang 2 tamparan. Ini tentang 2 tahun aku direndahkan, 2 tahun aku dicurigai, 2 tahun aku hidup seperti orang asing di rumah yang ikut kubangun dengan uangku." Ia terdiam. Saya melanjutkan, "Aku tidak akan kembali, setidaknya untuk saat ini." Setelah itu, saya memutuskan panggilan. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, saya yang mematikan telepon lebih dulu. Saya tidak lagi gemetar, tidak lagi menangis, dan tidak lagi menunggu sebuah permintaan maaf. Sore harinya, pengacara menelepon kembali. Ia mengatakan telah melihat foto dan dokumen yang saya kirim. Ia menilai saya menyimpan berkas dengan sangat rapi. Kemudian ia membuat janji temu di kantornya awal pekan depan untuk membahas secara langsung berkas perceraian dan tuntutan terkait pembagian hak sesuai peraturan hukum. Saya melihat kalender di meja, awal pekan tinggal beberapa hari lagi. Saya mengambil pulpen dan melingkari tanggal janji temu, lalu menutup buku catatan. Saat itu, saya tahu saya telah secara resmi melangkah di jalan untuk menemukan kembali hidup saya sendiri. Jalan itu pasti tidak akan mudah, tapi setidaknya saya tidak akan lagi menunduk pasrah seperti selama 2 tahun terakhir. Tepat di hari yang dijanjikan, saya mengenakan pakaian kerja yang sederhana, dengan hati-hati memasukkan seluruh berkas ke dalam sebuah tas hitam, lalu naik bus ke kota. Sepanjang perjalanan, saya memeluk tas itu erat-erat. Di dalamnya bukan hanya kertas-kertas, itu adalah 2 tahun masa muda saya. 2 tahun usaha, 2 tahun kesabaran, 2 tahun keyakinan bahwa jika saya hidup dengan baik, saya akan diperlakukan dengan baik. Kantor pengacara terletak di lantai 5 sebuah gedung yang tidak terlalu besar. Suasananya sangat tenang. Pak Hendra berdiri, menjabat tangan saya. "Silakan duduk, Bu Citra." Ia menerima map berkas saya, lalu memeriksanya dengan sangat teliti. Sesekali ia menulis beberapa catatan di buku di hadapannya. Setelah hampir 40 menit memeriksa, ia mengangkat kepala menatap saya. "Ibu menyimpan bukti dengan sangat lengkap. Ini adalah keuntungan besar." Saya mengangguk pelan. Saya memang punya kebiasaan menyimpan semua kwitansi dan bukti transaksi. Dulu hanya berpikir agar mudah memeriksa pengeluaran, tidak menyangka hari ini akan sangat membantu. Pengacara melanjutkan, "Selain bukti transfer, apakah ada saksi yang tahu bahwa ibu yang membiayai renovasi rumah dan menjadi penanggung jawab utama pengeluaran keluarga?" Saya berpikir sejenak. Ada pemilik toko bahan bangunan, para tukang, beberapa tetangga, dan bahkan rekan kerja saya juga tahu karena beberapa kali saya harus pinjam uang kasbon untuk membayar tagihan. Ia mengangguk. "Sangat bagus. Informasi ini semua bisa mendukung jika diperlukan." Kemudian ia mengeluarkan setumpuk kertas lain. "Ini adalah draft surat gugatan cerai. Silakan ibu baca dengan teliti. Jika setuju, silakan tanda tangan." Saya mengambil kertas itu. Baris pertama yang terlihat adalah permohonan gugatan cerai. Hanya beberapa kata sederhana, tapi tangan saya tiba-tiba bergetar. Saya teringat hari saat saya menandatangani surat nikah. Hari itu saya tersenyum cerah. Hari ini, saya menandatangani untuk mengakhiri sebuah pernikahan. Pengacara berkata dengan lembut, "Jika ibu belum siap, masih bisa dipikirkan lagi." Saya menggeleng. "Tidak, Pak. Saya sudah berpikir cukup lama." Saya mengambil pulpen, menandatangani nama saya dengan jelas. Begitu goresan terakhir selesai, hati saya tiba-tiba terasa sangat ringan. Bukan ringan karena bahagia, tapi ringan karena akhirnya saya berani menghadapi kenyataan. Meninggalkan kantor pengacara, saya tidak langsung pulang ke kampung. Saya mampir ke kantor. Sudah hampir seminggu saya cuti. Begitu masuk ke ruang kerja, semua orang bertanya kabar. Manajer saya menarik saya ke sudut. "Kamu baik-baik saja? Beberapa hari lalu wajahmu lebam." Saya khawatir. Saya sedikit terkejut.
Ternyata hari saya dipukul, saya tetap memaksakan diri bekerja. Meskipun sudah memakai riasan tebal, orang-orang tetap menyadarinya. Saya tersenyum tipis. Saya baik-baik saja, Bu. Ia menatap saya. Kalau ada apa-apa, bilang saja. Jangan dipendam sendiri. Untuk pertama kalinya saya sadar, ada orang-orang yang tidak punya hubungan darah, tidak tinggal satu atap, tapi memberikan perhatian yang jauh lebih tulus. Sore hari, saat sedang memeriksa pekerjaan, telepon berdering. Suami saya. Saya menjawab. Ia langsung bertanya, "Kamu di mana?" "Aku di kantor." Suaranya lebih lembut dari biasanya. "Aku jemput ya. Kita pulang, bicara di rumah." Saya menjawab dengan tenang, "Tidak perlu." "Ada apa? Bicara di telepon saja." Ia terdiam beberapa detik, lalu berkata, "Aku kangen kamu. Pulang ya." Saya tersenyum tipis. Itu adalah pertama kalinya setelah sekian lama ia bilang rindu. Tapi entah kenapa, saya tidak lagi merasakan apa-apa. Saya bertanya, "Kamu rindu aku, atau rindu orang yang mengurus semua pekerjaan di rumah?" Di seberang sana hening, lalu ia mengganti topik. "Ibu juga sudah sadar kesalahannya. Katanya, asalkan kamu pulang, semua dianggap tidak pernah terjadi." Saya menjawab perlahan, "Aku tidak bisa menganggapnya tidak pernah terjadi." Ia menjadi kesal. "Kamu mau apa sebenarnya?" Saya melihat keluar jendela. Lalu lintas masih padat. Orang-orang masih berlalu lalang. Setiap orang punya kehidupannya sendiri. Saat ini, saya juga ingin menjalani hidup saya sendiri. Saya menjawab, "Aku sudah mengajukan gugatan cerai." Di seberang sana sunyi senyap. Saya hanya mendengar napasnya yang terengah-engah. Sesaat kemudian, ia hampir berteriak, "Apa katamu? Kamu gila?" Hanya karena masalah sepele mau cerai, saya tetap tenang. Itu bukan masalah sepele. Itu adalah 2 tahun aku dihina, 2 tahun aku direndahkan, 2 tahun aku harus menanggung beban seluruh keluarga. Ia tertawa getir. "Jangan mimpi kamu bisa dapat apa-apa dari rumah ini. Itu rumah orang tuaku, bukan rumahmu." Saya menjawab dengan sangat pelan. "Apa yang menjadi hak saya, akan saya tuntut sesuai aturan hukum." Ia langsung marah. "Kamu berani menuntut keluargaku? Aku tidak menuntut siapa-siapa. Aku hanya melindungi hakku." Ia menutup telepon. Belum sampai 10 menit, ibu mertua menelepon. Begitu saya angkat, ia langsung membentak. "Kamu benar-benar berani cerai, ya?" Saya menjawab, "Iya, Bu. Saya sudah memutuskan." Ia tertawa keras. "Kamu pikir setelah keluar dari rumah ini hidupmu akan enak? Siapa yang mau dengan perempuan janda sepertimu?" Saya tetap tenang. "Itu tidak penting lagi." Ia melanjutkan, "Jangan harap kamu bisa dapat 1 sen pun." Saya berkata dengan lembut, "Saya tidak mengambil milik siapapun, saya hanya menuntut apa yang dilindungi oleh hukum." Ia marah sampai terus-menerus memaki. Saya diam-diam mematikan telepon. Tidak ada lagi rasa takut sedikit pun. Malam itu, saat saya baru tiba di rumah orang tua, di depan gerbang sudah ada mobil yang familiar. Suami saya berdiri di sana. Ia berjalan mondar-mandir dengan gelisah. Begitu melihat saya, ia langsung mendekat. "Kamu serius soal cerai?" Saya mengangguk. "Iya." Ia menatap saya lekat-lekat, lalu tiba-tiba merendahkan suaranya, "Aku minta maaf." Permintaan maaf, itu datang terlalu terlambat. Jika diucapkan tepat setelah 2 tamparan itu, mungkin saya masih akan berpikir. Jika berasal dari penyesalan yang tulus, mungkin saya juga akan mendengarkan. Tapi saat ini, setelah ia tahu saya sudah bertemu pengacara, setelah ia tahu saya menuntut hak saya, permintaan maaf itu terdengar lebih seperti kepanikan daripada penyesalan. Saya menatap pria yang pernah menjadi segalanya bagi saya. Suara saya sangat tenang. "Dulu aku sangat lama menunggu permintaan maaf ini. Tapi bukan hari ini, bukan setelah aku memutuskan untuk pergi." Ia melangkah maju, hendak menggenggam tangan saya. Saya dengan lembut mundur selangkah. Jaraknya hanya 1 langkah, tapi terasa seperti jarak dari 2 tahun penuh luka. Ayah saya keluar dari dalam rumah. Ia berdiri di samping saya, menatap menantunya dengan tenang. "Jika kamu benar-benar sadar kesalahanmu, biarkan semuanya diselesaikan sesuai hukum.
jangan persulit anak saya lagi. Suami saya menunduk. Wajahnya untuk pertama kali menunjukkan raut kebingungan. Mungkin saat itulah ia baru sadar, wanita yang selalu diam-diam bersabar selama 2 tahun ini, sudah tidak lagi berdiri di tempat yang sama untuk menunggunya kembali. Setelah pertemuan di depan rumah orang tua saya, suami tidak lagi menelepon terus-menerus. Sebaliknya, hampir setiap hari ada saja orang dari keluarga suami yang datang. Pagi adik ipar, sore bibinya, lusa sepupunya. Semua mengatakan hal yang hampir sama. Suami istri itu harus saling mengalah, jangan karena emosi lalu bercerai. Ibu mertua kalau galak itu wajar, namanya juga orang tua, kamu sebagai menantu harus sabar. Saya hanya mendengarkan dalam diam. Tidak lagi menjelaskan, tidak lagi berdebat. Karena saya paham, mereka hanya mendengar cerita dari satu sisi. Mereka tidak menyaksikan 2 tamparan itu, tidak menyaksikan setiap kali koper saya digeledah. Dan mereka juga tidak tahu siapa yang sebenarnya menanggung beban keluarga selama 2 tahun ini. Suatu sore, pengacara menelepon. Ia memberitahu bahwa berkas telah diterima oleh pengadilan, dan meminta saya menyiapkan beberapa dokumen tambahan terkait kontribusi keuangan selama masa pernikahan. Saya segera kembali ke kota. Kali ini bukan untuk pulang ke rumah suami, tapi untuk menyelesaikan urusan yang tertunda. Setelah pulang kerja, saya bertemu dengan pengacara. Ia menunjukkan seluruh berkas yang telah disusun dengan rapi. Setiap nominal, setiap kwitansi, setiap rekening koran ditandai dengan jelas. Pengacara menatap saya. Apakah ada yang ingin ibu tambahkan? Saya berpikir lama, lalu menggeleng pelan. Tidak, Pak. Saya hanya berharap semuanya diselesaikan dengan adil. Ia tersenyum. Itulah tujuan hukum. Saat saya baru turun ke lobi, saya tiba-tiba melihat suami. Ia berdiri bersandar di mobilnya, wajahnya tampak sangat lelah. Mungkin ia sudah menunggu lama. Melihat saya keluar, ia bergegas mendekat. Kamu benar-benar setega ini? Saya menjawab dengan tenang, iya. Ia melihat tas berkas di tangan saya. Itu berkas cerai, kan? Saya tidak menyangkal. Ia menghela napas. Pulanglah, bicara dengan ibu. Beliau sangat khawatir. Saya bertanya pelan, khawatir tentang aku, atau khawatir harus membagi harta? Pertanyaan itu membuatnya terdiam. Ia mengalihkan pandangannya. Sesaat kemudian baru berkata, kamu berpikir terlalu buruk tentang ibu. Saya menjawab dengan lembut. Jika beliau benar-benar menyayangiku, seharusnya selama 2 tahun ini beliau tidak memperlakukanku seperti itu. Ia mulai kehilangan kesabaran. Kamu selalu mengungkit masa lalu. Siapa sih yang tidak pernah berbuat salah? Saya menatapnya. Benar, semua orang pernah berbuat salah. Tapi yang penting adalah, setelah salah, mau memperbaikinya atau tidak. Selama 2 tahun ini, tidak sekalipun ibumu merasa salah, dan tidak sekalipun kamu berpihak padaku. Ia terdiam. Itulah pertama kalinya ia tidak bisa membantah. Tepat saat itu, teleponnya berdering. Ia melihat layar lalu menoleh ke saya, ibu menelepon. Ia mengangkatnya. Saya berdiri di dekatnya. Jadi saya bisa mendengar suara ibunya samar-samar. Dia mau pulang tidak? Bilang padanya, jangan mimpi bisa dapat rumah ini. Sebelum ia sempat menjawab, ibu mertua melanjutkan. Kalau dia masih keras kepala, biar aku yang bicara. Ia mengarahkan telepon ke saya. Ibu mau bicara. Saya mengambilnya. Di seberang sana, suara ibunya masih penuh amarah. Hebat sekali kamu. Sewa pengacara untuk melawan keluarga suami. Saya menjawab dengan tenang, saya tidak melawan siapa-siapa, Bu. Saya hanya ingin melindungi hak saya. Ia tertawa sinis. Apa jasamu sampai minta dibagi? Rumah itu milik anakku. Saya menjawab perlahan, selama 2 tahun, saya sudah mengeluarkan banyak uang untuk merenovasi dan membiayai keluarga. Saya punya bukti lengkap. Ibu mertua langsung membentak. Memangnya kenapa kalau itu uangmu? Sudah jadi istri, uangmu ya uang, keluarga suami. Mendengar kalimat itu, hati saya terasa dingin. Selama 2 tahun, itulah yang ada di pikirannya. Uang yang saya hasilkan adalah milik keluarga suami, tapi jika saya membawa sekotak biskuit untuk orang tua saya, ia menganggap saya menguras hartanya.
Saya tidak mau berdebat lagi. Saya akan serahkan pada hukum. Setelah itu, saya mengembalikan telepon pada suami. Ia menatap saya, tatapannya campur aduk antara tak berdaya dan cemas. Ia berkata pelan, "Kamu benar-benar sudah berubah." Saya tersenyum. Tidak, aku hanya kembali menjadi diriku sendiri. Yang berubah bukan aku, tapi caraku memperlakukan diriku sendiri. Malam itu saya kembali ke kampung. Begitu masuk rumah, ibu memberikan sebuah amplop berisi foto-foto lama. Saya terkejut. "Ini apa, Bu?" Ibu menjawab, "Kemarin waktu bersih-bersih lemari, Ibu temukan, lihatlah." Saya membukanya. Itu adalah foto-foto pernikahan. Di setiap foto, saya tersenyum sangat cerah, mata saya penuh harapan. Suami saya di samping juga menggenggam tangan saya erat-erat. Saya menatapnya lama, lalu dengan lembut meletakkan foto-foto itu. Ibu bertanya, "Kamu menyesal?" Saya menjawab jujur, "Iya, aku menyesal. Menyesali masa muda, menyesali hari-hari di mana aku sepenuh hati untuk seseorang. Tapi aku tidak menyesali keputusanku sekarang." Ibu mengangguk pelan, "Asalkan kamu sudah memikirkannya baik-baik." Malam itu, saya menerima notifikasi dari pengacara. Pihak suami telah secara resmi menerima surat panggilan sidang. Belum sampai 10 menit, telepon saya terus bergetar. Lebih dari 20 panggilan tak terjawab, pesan masuk bertubi-tubi. Dari suami, ibu mertua, adik ipar. Bahkan sepupu yang dulu menasihati saya untuk sabar juga mengirim pesan, "Tenang dulu, Citra, apa-apa bisa diselesaikan baik-baik, jangan sampai ke pengadilan." Saya meletakkan telepon, tidak membalas siapapun. Selama 2 tahun, saat saya menangis sendirian, tidak ada satu orang pun yang membela saya. Saat saya dicurigai, tidak ada yang menyuruh ibu mertua berhenti. Saat saya ditampar suami, tidak ada juga yang menasihatinya untuk meminta maaf. Tapi sekarang, saat saya memutuskan untuk melindungi diri sendiri, mereka semua baru muncul. Saya melangkah keluar halaman. Langit malam penuh bintang. Angin yang bertiup melalui rumpun bambu terdengar begitu lembut. Saya tiba-tiba merasa hati saya jauh lebih tenteram. Mungkin karena untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, saya tidak lagi hidup untuk menyenangkan orang lain. Saya hidup untuk menjaga rasa hormat pada diri sendiri. Dan saya tahu, meskipun di depan masih banyak kesulitan, saya tidak akan pernah kembali ke kehidupan di mana setiap kali ingin mengunjungi orang tua, saya harus berdiri diam membiarkan orang lain menggeledah koper saya dan mencurigai saya seperti seorang pencuri. Sekitar 3 minggu kemudian, saya menerima pemberitahuan tentang sidang mediasi pertama. Malam sebelumnya, saya hampir tidak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena saya tahu bahwa setelah pertemuan ini, tidak akan ada jalan untuk kembali. Pagi-pagi sekali, ayah mengantar saya ke kota. Sepanjang jalan, ia hanya mengatakan satu kalimat, "Kamu harus tenang, Nak. Kebenaran akan melindungi orang yang lurus." Saya mengangguk pelan. Setibanya di sana, pengacara sudah menunggu. Ia memeriksa kembali seluruh berkas untuk terakhir kalinya, lalu berjalan bersama saya masuk ke dalam ruangan. Suami saya sudah ada di sana, di sampingnya ada ibu mertua. Begitu melihat saya, ia langsung membuang muka. Wajahnya tidak lagi menunjukkan kepercayaan diri seperti sebelumnya. Suami saya juga tampak sangat berbeda. Ia lebih kurus, matanya cekung karena kurang tidur. Saat tatapan kami bertemu, ia memanggil pelan, "Citra." Saya hanya mengangguk sopan, tidak berkata apa-apa lagi. Sidang dimulai. Setelah para pihak menyampaikan keterangannya, pengacara saya satu persatu mengeluarkan dokumen yang telah disiapkan. Rekening koran, kwitansi renovasi, bukti pembayaran, rincian transfer. Setiap map diletakkan di atas meja sesuai urutan waktu. Mediator memeriksa semuanya dengan sangat teliti, sesekali menanyakan beberapa detail. Saya menjawab dengan tenang, suara saya tidak lagi bergetar seperti hari-hari pertama. Tiba giliran suami saya berbicara. Ia mengakui sebagian besar biaya hidup selama 2 tahun terakhir ditanggung oleh saya. Ia juga mengonfirmasi bahwa banyak perbaikan di rumah dilakukan dengan menggunakan uang gaji dan tabungan saya. Ibu mertua langsung menoleh. "Apa yang kamu katakan?" Suami saya menunduk. "Bu, aku tidak bisa berbohong. Itu kenyataannya.
Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya melihatnya berani menentang keinginan ibunya. Sayang sekali, itu datang terlalu terlambat. Ibu mertua masih mencoba membantah. Dia itu menantu, mengurus keluarga itu sudah kewajibannya. Mediator dengan lembut menjelaskan, fakta bahwa seseorang secara sukarela berkontribusi pada keluarga tidak berarti kontribusi tersebut tidak dapat dipertimbangkan saat menyelesaikan hak-hak sesuai dengan hukum yang berlaku. Mendengar itu, ibu mertua mulai kehilangan ketenangannya. Ia menoleh ke saya, "Kamu benar-benar perhitungan. Tinggal bersama 2 tahun, uang pun kamu ungkit-ungkit." Saya menatapnya dengan tenang. "Saya tidak pernah ingin perhitungan, Bu. Jika ibu tidak pernah mencurigai saya, jika Mas Budi tidak pernah memukul saya, mungkin hari ini saya tidak akan duduk di sini." Seluruh ruangan menjadi hening. Saya melanjutkan. "Selama 2 tahun, saya tidak pernah menyesali uang yang saya keluarkan. Yang saya sesali adalah kepercayaan saya." Ibu mertua tidak berkata apa-apa lagi. Ia menunduk. Mungkin untuk pertama kalinya ia sadar bahwa masalahnya bukan lagi soal uang. Setelah sidang selesai, saya keluar bersama pengacara. Ia menatap saya dan tersenyum. "Hari ini ibu sangat tenang." Saya menjawab, "Mungkin karena saya tidak lagi ingin membuktikan diri sebagai orang baik. Saya hanya ingin mengatakan kebenaran." Ia mengangguk. "Itulah yang terpenting." Tepat saat itu, terdengar langkah kaki di belakang. Suami saya berlari mengejar. "Citra, tunggu sebentar." Saya berbalik. Ia berdiri di depan saya cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Aku minta maaf." Kali ini, tidak ada siapapun di sampingnya. Tidak ada ibunya, tidak ada kerabat. Hanya kami berdua. Suaranya sangat pelan. "Aku tahu selama 2 tahun ini kamu sudah banyak berkorban. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku selalu membela ibu. Aku pikir itu cara berbakti. Baru setelah kamu pergi, aku sadar apa yang telah hilang." Saya mendengarkan dalam diam, tidak memotong. Ia melanjutkan, "Aku tidak memintamu kembali lagi. Aku hanya berharap kamu bisa memaafkan, agar kelak aku tidak hidup dalam penyesalan seumur hidup." Saya menatap pria di depan saya. Di hati saya tidak ada lagi kebencian, tapi juga tidak ada lagi cinta. Saya berkata pelan, "Aku memaafkan. Bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri, agar tidak terus menyimpan luka. Memaafkan agar aku bisa melangkah maju. Tapi memaafkan, bukan berarti kembali." Matanya memerah. Ia mengangguk. "Aku mengerti. Itu adalah percakapan paling tenang di antara kami sejak hari pernikahan. Tidak ada lagi pertengkaran. Tidak ada lagi saling menyalahkan. Hanya ada kebenaran." Saat saya hendak naik mobil bersama ayah, ibu mertua tiba-tiba mendekat. Ia berdiri beberapa langkah dari saya, wajahnya tampak sangat lelah. Ia berkata dengan suara sangat pelan, "Ibu minta maaf." Saya sedikit terkejut. Itu pertama kalinya saya mendengar ia mengucapkan 3 kata itu. Ia melanjutkan perlahan, "Ibu pikir dengan menjaga uang, menjaga harta, menjaga anak laki-laki, keluarga akan baik-baik saja. Ibu tidak sadar telah menyakitimu begitu dalam." Saya menatapnya. Kenangan saat koper digeledah, kata-kata kasar, 2 tamparan, semuanya muncul kembali. Saya menjawab dengan lembut, "Saya berterima kasih atas permintaan maaf ibu, tapi ada hal-hal yang sekali terjadi, tidak akan bisa kembali seperti semula." Ibu mertua menunduk, air matanya mengalir. Ia tidak berkata apa-apa lagi, hanya berbalik dan pergi. Dalam perjalanan pulang ke kampung, ayah bertanya, "Sudah merasa lega, Nak?" Saya menatap hamparan sawah yang terbentang di luar jendela mobil, lalu tersenyum tipis. "Sudah lega, ya. Bukan karena mereka minta maaf, tapi karena akhirnya aku berani membela diriku sendiri." Ayah mengangguk. "Itu yang paling penting." Malamnya, saya duduk di teras rumah. Angin membawa aroma padi yang baru menguning. Telepon saya sangat sepi. Tidak ada lagi panggilan bertubi-tubi, tidak ada lagi pesan yang menyalahkan. Saya membuka buku catatan kecil dan menulis baris pertama di halaman baru. "Hari ini, aku benar-benar telah menutup masa lalu." Selesai menulis, saya tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun,
saya merasakan kedamaian, bukan karena orang lain yang memberikannya, tapi karena saya sendiri yang cukup berani memilihnya untuk hidup saya. Setelah sidang mediasi hari itu, hidup saya perlahan kembali normal. Siang hari saya bekerja, akhir pekan pulang ke kampung bersama orang tua. Malam hari saya gunakan untuk belajar keterampilan baru, mempersiapkan rencana bisnis yang sudah saya impikan bertahun-tahun. Yang paling mengejutkan adalah saya tidak lagi insomnia. Selama 2 tahun menjadi menantu, hampir setiap malam saya terjaga sampai larut. Kadang khawatir soal uang belanja bulan depan, kadang memikirkan cara agar ibu mertua senang, kadang menyalahkan diri sendiri karena kurang cekatan. Sekarang, saya bisa tidur nyenyak. Tidak ada lagi yang memeriksa telepon saya, tidak ada yang bertanya setiap rupiah yang saya belanjakan, tidak ada yang melarang saya mengunjungi orang tua. Suatu sore saat pulang kerja, saya menerima telepon dari tetangga lama di dekat rumah suami. Ia sangat baik pada saya. Begitu telepon diangkat, ia langsung berkata, "Tante cuma mau tanya kabar kamu, nak, kamu sehat?" Saya tersenyum. "Alhamdulillah sehat, Tante." Setelah mengobrol sebentar, ia tiba-tiba menghela napas. "Sejak kamu pergi, rumah sebelah itu banyak berubah. Suamimu sekarang harus ke pasar sendiri, masak sendiri, pulang kerja langsung sibuk bersih-bersih. Ibu mertuamu juga tidak sebugar dulu, punggungnya sering sakit. Dulu ada kamu yang merawat, jadi tidak terasa. Sekarang baru terasa serba kekurangan." Mendengar itu, saya hanya menjawab dengan lembut, "Semoga semuanya sehat selalu." Tetangga itu melanjutkan, "Yang paling bikin Tante kaget, sejak kamu pergi, dia tidak pernah lagi marah-marah. Pernah Tante dengar dia bilang, 'Andai saja dulu aku tidak curiga sama dia, andai saja aku tidak keterlaluan begitu.'" Saya tersenyum tipis. Ada pelajaran yang baru disadari manusia setelah kehilangan sesuatu yang berharga. Panggilan berakhir. Saya menatap layar ponsel cukup lama. Di hati saya tidak ada rasa puas atau senang karena keluarga suami kesulitan. Yang ada hanya rasa sesal. Sesal karena segalanya bisa saja berbeda jika mereka tahu cara saling menghargai sejak awal. Beberapa hari kemudian, suami mengirim pesan. Ia tidak menelepon lagi, hanya pesan singkat. "Bisa kita bertemu untuk terakhir kalinya?" Saya berpikir sejenak, lalu setuju. Kami bertemu di sebuah kedai kopi kecil dekat kantor. Itu adalah tempat pertama kali ia menyatakan cinta pada saya bertahun-tahun lalu. Saat saya tiba, ia sudah duduk di sana. Di depannya ada 2 cangkir kopi, 1 kopi hitam seperti yang biasa ia minum, 1 lagi kopi susu kesukaan saya. Melihat pemandangan itu, banyak kenangan muncul di benak saya. Dulu saat masih pacaran, kami bisa duduk di sini berjam-jam, bicara tentang masa depan, tentang rumah kecil kami, tentang anak-anak. Siapa sangka beberapa tahun kemudian, di tempat yang sama, kami bertemu untuk mengucapkan selamat tinggal. Ia menatap saya. "Kamu kurusan." Saya tersenyum. "Tapi aku merasa lebih sehat." Ia menunduk. "Aku tahu." Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Di dalamnya ada cincin kawinnya. Ia meletakkannya di atas meja. Beberapa hari ini aku terus menatap cincin ini. Baru sadar, pernikahan itu tidak cukup hanya dengan cinta. Kalau tidak tahu cara melindungi orang di samping kita, cepat atau lambat, pasti akan kehilangan. Saya menatap cincin itu, lalu dengan perlahan melepas cincin saya dan meletakkannya di samping cincinnya. 2 cincin itu berdampingan, tapi kami sudah tidak lagi berada di jalan yang sama. Ia berkata perlahan, "Setelah kamu pergi, aku baru tahu betapa banyaknya pekerjaan di rumah. Ibu sakit, uang belanja kurang, utang-utang dulu masih ada. Aku baru sadar, kamu yang menanggung semuanya." Saya menjawab dengan tenang. "Yang kubutuhkan bukan rasa terima kasih, tapi rasa hormat." Ia mengangguk. "Aku tahu. Aku salah karena berpikir kamu akan selamanya sabar. Aku salah karena selalu menuntutmu berkorban. Dan kesalahanku yang terbesar adalah menamparmu." Saya menatapnya. "Jika kamu sudah mengerti, maka berubahlah. Bukan untuk menahanku, tapi agar kelak kamu tidak menyakiti siapapun lagi." Ia mengangguk pelan, matanya penuh penyesalan. Meninggalkan kedai kopi itu, hati saya terasa sangat ringan. Semua dendam seakan telah sirna. Malamnya, pengacara menelepon,
memberitahu bahwa proses perceraian berjalan lancar. Beberapa masalah terkait hak properti saya juga telah disepakati oleh kedua belah pihak sesuai aturan. Saya berterima kasih padanya. Setelah menutup telepon, saya mulai menyusun rencana baru untuk hidup saya. Saya selalu suka membuat kue. Sejak kuliah, teman-teman sering memesan kue ulang tahun pada saya. Setelah bekerja, karena sibuk, hobi itu terpaksa saya tinggalkan. Sekarang, saya ingin memulainya lagi. Saya mengambil buku catatan dan menulis setiap rincian rencana. Biaya sewa tempat, beli oven, bahan baku, promosi. Semakin banyak menulis, hati saya semakin dipenuhi harapan. Tepat saat itu, ibu masuk ke kamar. Ia melihat tulisan di buku saya lalu bertanya, "Kamu mau buka toko kue?" Saya tersenyum. "Iya bu, aku mau coba." Ibu menatap saya lama, lalu tersenyum. "Kali ini, ibu lihat senyummu berbeda." Saya menatapnya. "Berbeda bagaimana bu?" Ia menjawab dengan lembut, "Dulu kamu tersenyum agar orang lain tenang. Sekarang, kamu tersenyum karena kamu sendiri merasa bahagia." Mendengar ucapan ibu, mata saya tiba-tiba terasa panas. Benar sekali, sudah sangat lama saya tidak bisa tersenyum lepas seperti ini. Bukan karena pengakuan orang lain, bukan karena mencoba menyenangkan siapapun, tapi hanya karena saya tahu, saya sedang selangkah demi selangkah membangun kembali hidup saya dengan tangan saya sendiri. Malam itu, saya berdiri di halaman, menatap langit yang penuh bintang. Angin dari sawah bertiup membawa aroma yang lembut. Saya teringat pagi beberapa waktu lalu, pagi saat ibu mertua menggeledah koper saya dan bertanya apakah saya menguras harta keluarganya. Jika hari itu saya tetap diam, mungkin hari ini saya masih tinggal di rumah itu, masih terus bersabar, masih kehilangan diri saya setiap hari. Beruntung, akhirnya saya cukup berani untuk melangkah keluar. Dan momen itulah yang membuka lembaran hidup yang sama sekali berbeda untuk saya. Waktu berlalu lebih cepat dari yang saya duga. Hanya dalam beberapa bulan, semua prosedur perceraian selesai. Segalanya berjalan sesuai aturan. Kontribusi saya selama masa pernikahan dipertimbangkan berdasarkan dokumen dan bukti yang telah saya simpan dengan rapi. Saat memegang surat-surat terakhir, saya tidak merasa senang karena mendapatkan hak saya. Saya hanya merasa lega. Setidaknya, tahun-tahun usaha saya tidak dianggap sia-sia. Hari saat saya melangkah keluar dari pengadilan, langit begitu biru cerah. Saya berdiri lama di depan tangga, menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum. Sebuah bab lama dalam hidup saya telah benar-benar ditutup. Saya kembali tinggal di kampung bersama orang tua. Siang hari pergi bekerja di kota, malam hari meneliti resep kue. Akhir pekan mencoba menu-menu baru. Dapur kecil ibu selalu wangi aroma mentega dan susu. Ayah menjadi pencicip yang paling antusias. Setiap kali selesai makan, ia selalu tersenyum ramah. "Kue buatanmu lebih enak dari yang kemarin. Terus berusaha, pasti berhasil." Dorongan sederhana itu memberi saya begitu banyak motivasi. Setelah hampir 3 bulan persiapan, saya memutuskan menyewa sebuah ruko kecil di dekat perumahan. Tidak terlalu besar, cukup untuk beberapa meja, sebuah etalase kue, sebuah oven, dan beberapa pot bunga di depan. Hari pembukaan, saya sangat gugup sampai hampir tidak bisa sarapan. Ibu bangun pagi-pagi sekali, membantu saya mengelap setiap loyang. Ayah memasang papan nama di depan toko. Ia mundur beberapa langkah, lalu tersenyum. "Bagus sekali, anak ayah hebat." Mendengar kalimat itu, mata saya tiba-tiba terasa panas. Dulu saat menjadi menantu, setiap kali saya berusaha melakukan sesuatu, saya selalu berharap mendapat pengakuan, tapi tidak pernah ada. Sekarang, satu kalimat dari ayah sudah cukup memberi saya begitu banyak kekuatan. Toko kue dibuka. Pelanggan pertama mulai berdatangan. Ada tetangga, rekan kerja, ada juga yang direkomendasikan teman. Semua memuji kue yang wangi, toko yang bersih, dan saya yang ramah. Hanya dalam beberapa minggu, pelanggan semakin ramai. Saya mempekerjakan 2 karyawan. Usaha saya perlahan stabil. Suatu sore, saat sedang menata kue di etalase, saya melihat sesosok bayangan berdiri di luar. Itu mantan suami saya. Ia mengenakan kemeja lama, tampak lebih kurus. Ia berdiri cukup lama sebelum masuk. Saya tersenyum sopan. "Cari apa, Mas?" Ia menggeleng. "Aku tidak beli kue,
Hanya ingin mampir lihat. Saya mengangguk. Ia melihat sekeliling toko, matanya berhenti pada sertifikat keamanan pangan, lalu pada pelanggan yang sedang gembira memilih kue. Akhirnya ia menoleh pada saya. Kamu berhasil. Saya tersenyum. Iya, untungnya banyak yang mendukung. Ia menunduk. Aku dengar dari ibu. Setiap hari beliau membicarakanmu, kadang sampai menangis. Saya tidak menjawab. Ia melanjutkan perlahan. Setelah kamu pergi, ibu banyak berubah. Tidak lagi suka mengkritik orang. Mungkin beliau sudah sadar, ada orang yang sekali hilang, tidak akan pernah kembali lagi. Saya menatap jalan di depan toko. Orang-orang masih berlalu lalang, segalanya terus bergerak. Seperti hidup, tidak berhenti karena siapapun. Ia mengeluarkan sebuah amplop dari sakunya. Ini uang yang dulu pernah kamu pinjamkan padaku. Aku baru bisa mengumpulkannya. Aku ingin mengembalikannya. Saya sedikit terkejut, lalu dengan lembut menerimanya. Terima kasih. Ia tersenyum tipis. Pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa melakukan hal yang benar untukmu. Kami terdiam sejenak. Akhirnya ia berkata, aku doakan kamu bahagia. Saya menatapnya. Aku juga doakan kamu menjadi orang yang lebih baik. Bukan untukku, tapi untuk hidupmu sendiri. Ia mengangguk, lalu diam-diam meninggalkan toko. Saya menatapnya sampai bayangannya hilang. Di hati saya tidak ada lagi penyesalan, tidak ada lagi rasa sakit, hanya ada kedamaian yang ringan. Malam itu, setelah menutup toko, saya duduk bersama ayah dan ibu di teras. Ibu membuatkan teh, ayah memotong semangka yang baru dipetik dari kebun. Kami bertiga makan sambil mengobrol, suasananya sederhana namun hangat. Tiba-tiba ibu menatap saya dan tersenyum. Masih ingat hari pertama kamu pulang ke sini? Saya mengangguk. Ingat, Bu. Hari itu aku banyak menangis. Ibu menggenggam tangan saya. Sekarang sudah berbeda. Kamu lebih banyak tersenyum daripada menangis. Ayah juga tersenyum. Anak ayah yang dulu itu kuat sekali. Hari ini ayah baru melihatnya kembali. Saya menatap dua kepala yang sudah memutih itu. Hati saya dipenuhi rasa syukur. Jika hari itu orang tua saya tidak membukakan pintu untuk saya kembali, jika ayah tidak berkata jangan karena penyesalan, kamu terus hidup dalam kesalahan, jika ibu tidak memeluk saya setiap kali saya menangis, mungkin saya tidak akan punya cukup keberanian untuk memulai kembali. Malam tiba, saya berdiri di depan toko kue saya. Papan nama menyala di bawah lampu kuning yang hangat. Aroma kue yang baru dipanggang masih tercium di udara. Saya teringat pagi yang menentukan beberapa bulan lalu. Pagi saat saya hanya ingin membawa sedikit oleh-oleh untuk orang tua. Pagi saat koper saya digeledah. Pagi saat saya ditanya apakah saya menguras harta keluarga. Dan di pagi yang sama, dua tamparan dari suami yang pernah berjanji akan mencintai saya seumur hidup, telah membangunkan saya dari ilusi terakhir. Jika hari itu saya terus menunduk, mungkin hari ini saya masih hidup dalam kecurigaan, masih harus meminta izin setiap kali ingin mengunjungi orang tua, masih harus menerima penghinaan demi mempertahankan pernikahan yang hanya tinggal cangkang. Tapi saya memilih jalan yang berbeda. Jalan yang tidak mudah, penuh air mata, kehilangan, dan malam-malam tanpa tidur karena cemas. Sebagai gantinya, saya menemukan kembali hal yang paling berharga, harga diri. Saya mengerti bahwa pernikahan bukanlah tempat di mana satu orang mengorbankan segalanya, sementara yang lain menganggap pengorbanan itu sebagai hal yang wajar. Keluarga juga bukan tempat untuk menggunakan kontrol sebagai bukti cinta. Sebuah rumah hanya akan benar-benar damai jika setiap orang di dalamnya tahu cara saling menghormati. Saya menutup pintu toko, menatap langit yang penuh bintang. Angin malam bertiup lembut melalui pepohonan di halaman. Saat itu, saya tahu saya bukan lagi wanita yang diam-diam memeluk koper dalam tangisan seperti dulu. Saya telah menjadi seseorang yang tahu cara mencintai diri sendiri, tahu cara melindungi martabatnya, dan cukup kuat untuk terus melangkah di jalan yang saya pilih sendiri.